Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang kami buat, yaitu bunyi. Next. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Ngurah Tegar Pradipta Mandala dengan NIM-AKIR 116. Yang kedua ada Made Ngurah Raditya dengan NIM-AKIR 117. Yang ketiga ada Iwayan Wahyu Pratama dengan NIM-AKIR 118. Yang keempat ada Putu Gede Raditya Juniarta dengan NIM-AKIR 129. Yang kelima ada Imade Sabza Arya Diputra dengan NIM-AKIR 133. Yang keenam ada Imade Wardisdana dengan NIM-AKIR 134. Yang ketujuh ada saya sendiri, Imade Edi Suryana dengan NIM-AKIR 145. Yang ke-8 ada Ikadek Dwi Arya Dwi Adana dengan NIM-AKIR 150. Yang ke-9 ada Dia Indah Luciana dengan NIM-AKIR 152. Dan yang terakhir ada Idewa Putu Redana Putra dengan NIM-AKIR 159. Next. Di sini kami akan memaparkan materi. Yang pertama ada pengertian pokok bunyi, yang kedua ada syarat bunyi terdengar, yang ketiga ada tingkat bunyi, yang keempat ada intensitas, frekuensi, dan keras bunyi, yang kelima ada pengaruh lingkungan pada bunyi, yang keenam ada akustik, yang ketujuh ada lingkup akustik, yang kedelapan ada definisi auditorium, yang kesembilan ada klasifikasi auditorium, yang 10 ada aspek desain, 11 ada fleksibilitas desain, 12 studi kasus. Perkenalkan, nama saya Dia Indah Luciana, NIM-AKIR 152. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunyi. Definisi bunyi. Bunyi adalah bentuk energi yang merambat dalam bentuk gelombang longitudinal, sehingga gelombang bunyi terdiri dari rapatan dan tenggangan. Dalam perambatannya, bunyi memerlukan medium serta bunyi memiliki frekuensi dan amplitudo. Sifat-sifat bunyi memiliki 4 sifat, yaitu suatu bentuk energi memerlukan medium dalam perambatannya, merambat dalam bentuk gelombang longitudinal, berasal dari benda yang bergetar. Syarat bunyi terdengar. 3 syarat terdengarnya bunyi antara lain: adanya sumber bunyi, benda yang mengeluarkan bunyi, terdapat medium atau zat perantara yang menghantarkan bunyi, adanya pendengar, penerima bunyi yang berada dalam jangkauan sumber bunyi, bunyi bersumber dari benda yang bergetar seperti zat padat merupakan penghantar bunyi yang paling baik, kemudian diikuti oleh zat cair, dan selanjutnya udara. Frekuensi menentukan tinggi rendahnya bunyi, dan amplitudo mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. Perkenalkan, nama saya Iwan Wahyu Pratama, NIM-AKIR 118. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tingkat bunyi atau sound level. Tingkat bunyi adalah karakter bunyi yang menunjukkan besar kuat bunyi. Kuat bunyi dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu yang pertama amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan getar, yaitu jarak terjauh gelombang dari garis kesetimbangan, di mana makin besar simpangan gelombang bunyi yang merambat, makin kuat bunyi yang terdengar. Yang kedua, panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara puncak gelombang atau antar lembah gelombang, di mana makin besar panjang gelombang, semakin rendah frekuensinya, dan makin kuat bunyi tersebut menimbulkan getaran pada medium yang dilaluinya. Ada beberapa cara untuk mengukur kuat bunyi, yaitu yang pertama, daya bunyi atau sound power. Daya bunyi adalah cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan jumlah energi bunyi yang diproduksi sumber bunyi dengan satuan W atau watt. Intensitas bunyi atau intensity. Intensitas bunyi adalah cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan daya bunyi per satuan luas ruang yang terpapar bunyi. Jika sumber bunyi berupa titik, ruangan yang terpapar bunyi ini berbentuk bola yang dimensinya makin besar jika makin jauh dari sumber bunyi tersebut. Yang ketiga, tekanan bunyi atau sound pressure.
Tekanan bunyi adalah cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan rata-rata variasi tekanan pada partikel udara di atmosfer yang disebabkan adanya objek bergetar. Satuan tekanan bunyi adalah PA atau Pascal. Yang keempat, sound pressure level atau SPL. Sound pressure level adalah cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan logaritma perbandingan tekanan udara dengan satuan dB atau desibel. Udara mengalami perubahan tekanan jika dilalui energi bunyi. Molekulnya akan merapat dan berenggang. Tekanan yang terjadi ini dibandingkan dengan tekanan acuan. Yang kelima, sound intensity level. Sound intensity level adalah cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan logaritma perbandingan intensitas bunyi dengan satuan desibel. Intensitas bunyi yang terjadi dibandingkan dengan intensitas bunyi acuan. Nah, dari beberapa cara pengukuran kuat bunyi tersebut, cara pengukuran yang pertama, kedua, dan ketiga sulit untuk digunakan, karena hasilnya berupa angka-angka yang sangat kecil. Cara keempat dan kelima, dengan satuan desibel adalah cara yang paling umum untuk digunakan, karena menggunakan sistem perhitungan logaritma, sehingga menghasilkan angka-angka dengan besaran yang lebih mudah untuk dianalisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang intensitas, frekuensi, dan keras bunyi. Intensitas bunyi adalah daya bunyi per satuan luas ruang yang terpapar bunyi, di mana ruangan tersebut berbentuk bola yang permukaannya tegak lurus terhadap sumber bunyi. Intensitas bunyi yang terukur terkait dengan jarak terhadap sumber bunyi, di mana besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak tersebut. Secara normal, bunyi yang masih dapat didengar oleh manusia memiliki rentang frekuensi audio sebesar 20 sampai 20.000 Hz. Tetapi rentang ini dapat lebih sempit atau melebar tergantung pada usia pendengar, intensitas bunyi atau tingkat bunyinya. Makin tua usia, kemampuan mendengar makin menurun. Rentang frekuensi yang dapat didengar manusia disebut audiosonik atau audible sound. Frekuensi audiosonik masih digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama frekuensi rendah berkisar 20 sampai 1000 Hz. Kedua, frekuensi sedang berkisar 1000 sampai 4000 Hz. Dan ketiga, frekuensi tinggi yang berkisar 4000 sampai 20000 Hz. Untuk frekuensi di bawah 20000 Hz tergolong rendah dan hanya dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, gajah, ikan hiu, dan ular. Frekuensi ini disebut juga infrasonik. Sementara itu, bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz cukup tinggi dan hanya dapat didengar oleh kelelawar. Dan frekuensi ini juga disebut ultrasonik. Rentang audiosonik dapat dibedakan berdasarkan jenis bunyi, yaitu percakapan atau musik. Berikut gambaran frekuensi yang dapat didengar berdasarkan bunyi dengan pengukuran SPL. Berdasarkan kedua gambar berikut, diketahui bahwa telinga manusia lebih banyak mendengar bunyi dengan frekuensi rendah dan sedang. Pada tingkat bunyi yang sama, jika frekuensi yang berbeda, telinga tidak dapat mendengar bunyi dengan keras bunyi yang sama. Hal ini disebabkan sensitivitas telinga yang terbatas dan bersifat subjektif, sehingga digunakan pengukuran keras bunyi dengan satuan volt. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Pengaruh lingkungan pada bunyi. Perambatan bunyi propagasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Suhu, kecepatan gerak, dan kelembaban udara dapat mempengaruhi perubahan arah rambatan bunyi tersebut. Pada siang hari, makin jauh dari permukaan tanah, suhu udara turun, dingin. Kecepatan rambat gelombang bunyi pun menurun. Saat melawan angin, arah rambatnya menuju ke atas. Bisa dilihat pada gambar samping pada siang hari. Pada malam hari terjadi sebaliknya, maka jauh dari permukaan tanah, suhu udara menghangat. Kecepatan rambat gelombang bunyi meningkat dan saat terdorong angin, arah rambatannya menuju ke bawah. Bisa dilihat pada gambar samping pada malam hari. Next.
Perubahan arah rambat gelombang bunyi ini dapat mempengaruhi penerimaan bising saat malam hari dengan arah rambat gelombang bunyi ke arah bawah. Akan lebih banyak bising yang diterima dari lingkungan. Hal ini disebabkan dapat menjelaskan mengapa pada malam hari bising dari sumber bunyi yang jauh, bunyi kereta api, masih dapat terdengar dengan jelas. Next. Yang berikut ada akustik. Akustik adalah peralatan material atau tata cara demi mendapat kualitas bunyi yang baik. Pengertian lain, akustik merupakan pengendalian bunyi agar diperoleh kualitas bunyi yang baik. Akustik dibutuhkan dalam perancangan bangunan dan lingkungan karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan kapasitas audiens yang bertambah dan kebutuhan fleksibilitas ruang. Yang kedua, adanya sumber bising di dalam bangunan. Yang ketiga, adanya komponen bangunan perambat bising. Yang keempat, adanya sumber bising di luar bangunan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Edo Puturadana Putra dengan NIM Mahir 159. Ini saya akan menjelaskan mengenai lingkup akustik. Akustik lingkungan meliputi akustik ruang dan kontrol bising. Akustik ruang merupakan konsep akustik yang menyediakan keadaan terbaik untuk produksi, perambatan, dan penerimaan bunyi. Sementara, kontrol bising merupakan konsep akustik yang meniadakan atau mengurangi bising dan getaran dalam jumlah yang cukup. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Raditya Juniarta, NIM Mahir 129, akan menjelaskan tentang auditorium. Auditorium berasal dari kata audience yang berarti penonton dan rium yang berarti tempat. Sehingga, auditorium dapat diartikan sebagai tempat berkumpulnya penonton dalam sebuah bangunan untuk menyaksikan pertunjukan maupun pertemuan. Secara garis besar, di dalam ruangan auditorium dapat menjadi dua bagian, yaitu yang pertama zona panggung yang diperuntukkan untuk pemain pertunjukan dan pengendali acara, serta yang kedua yaitu zona kursi untuk audiens atau penonton. Perkenalkan, nama saya Imade Utisdano, NIM Akhir 134. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi auditorium. Yang pertama ada tujuan auditorium. Tujuan auditorium dapat dimanfaatkan untuk kegiatan publik seperti pertunjukan, kesenian, olahraga, dan kegiatan seremonial. Yang kedua ada jenis-jenis auditorium. Yang pertama auditorium pertemuan, yaitu digunakan untuk aktivitas utama percakapan atau seperti seminar, konferensi, rapat besar, dan lain sebagainya. Yang kedua ada auditorium untuk pertunjukan seni, yaitu auditorium dengan aktivitas utama sajian kesenian seperti seni musik, tari, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada auditorium multifungsi, yaitu auditorium yang dirancang dapat digunakan untuk semua kegiatan. Bentuk auditorium. Yang pertama ada bentuk segi empat. Yang kedua bentuk kipas atau melingkar. Yang ketiga bentuk tapal kuda. Yang keempat bentuk tidak beraturan. Yang kelima bentuk auditorium 360 derajat. Kalian bisa lihat pada gambar-gambar di samping. Bentuk dasar potongan. Nah, bentuk dasar potongan auditorium ada 3 jenis. Yang pertama ada horizontal seating, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, desain sangat tidak menunjang perolehan kualitas akustik dan visual yang baik atau poor. Yang kedua, bunyi terhalang audien. Yang ketiga, bunyi tidak keras merata. Bentuk reflective shield, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Desain cukup menunjang perolehan kualitas akustik dan visual yang baik. Yang kedua, bunyi masih terhalang audien. Yang ketiga, terdapat reflektor, tetapi bunyi masih belum keras merata. Yang ketiga, reflective shield serta brick shading. Shading memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, desain sangat menunjang peroleh kualitas akustik dan visual yang baik atau best. Yang kedua, bunyi tidak terhalang audien. Yang ketiga,
terdapat reflektor dan bunyi dapat keras merata. Nah, jenis-jenis auditorium dan kapasitasnya. Auditorium kecil berkapasitas kurang dari 500 orang. Auditorium sedang berkapasitas 500 sampai 900 orang. Auditorium besar berkapasitas 900 sampai 1.500 orang. Auditorium sangat besar biasanya terbuka, berkapasitas lebih dari 1.500 orang. Tunda yang tepat akan memperkuat bunyi asli sehingga meningkatkan kualitas akustik. Yang kedua, sebaliknya jika bunyi pantul memiliki waktu tunda berkepanjangan akan tidak pada waktunya, maka terjadi cacat akustik berupa gema. Kebutuhan waktu tunda untuk beberapa fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada waktu tunda maksimal auditorium pertemuan adalah kurang lebih dari 0,4 detik. Yang kedua, waktu tunda maksimal auditorium seni adalah 0,10 detik. Yang ketiga, waktu tunda maksimal auditorium multifungsi 0,05 detik. Cacat akustik. Akustik dianggap cacat apabila terdapat yang pertama ada gema atau echo adalah bunyi yang terdengar akibat pemantulan bunyi kepanjangan, sehingga waktu tunda melebihi waktu yang diperlukan. Yang kedua ada gaung adalah flutter echo, yaitu gema berulang terdengar berurutan dengan cepat akibat pemantulan bunyi oleh material berhadapan. Waktu dengung. Dengung adalah waktu yang dibutuhkan bunyi untuk tetap terdengar, sehingga memperkuat dan memperjelas bunyi asli. Waktu dengung bisa disingkat menjadi RT. Kebutuhan waktu dengung dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama pada auditorium pertemuan sebesar 0,5 sampai 1,0 detik, idealnya 0,75 detik. Yang kedua, auditorium seni sebesar 1,0 sampai 2,0 detik, idealnya 1,5 detik. Aspek desain yang keenam yaitu rumus akustik. Berikut merupakan rumus-rumus akustik yang digunakan untuk mengecek dimensi ruang. Yang pertama, rumus pencegahan gema. Dapat lihat pada gambar pertama di sebelah kanan slide. Rumus ini diterapkan pada gambar denah untuk mencegah gema akibat dimensi panjang dan lebar ruangan yang tidak proporsional. Yang kedua, rumus waktu tunda. Rumus waktu tunda ini diterapkan pada gambar potongan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya waktu tunda berkepanjangan akibat dimensi tinggi ruangan yang tidak proporsional. Aspek desain yang ketujuh yaitu material akustik. Material akustik adalah material yang digunakan untuk mengendalikan kualitas akustik seperti reflektor, diffuser, absorber, dan insulator, dengan alokasi sesuai prinsip kerja ramatan dan pantulan bunyi. Pada perancangan auditorium, sangat penting untuk memilih material yang sesuai agar dapat memperoleh waktu dengung yang sesuai dengan kebutuhan fungsi auditorium. Berikut merupakan penjelasan dari material akustik. Yang pertama yaitu pemantulan atau reflektor, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, daya pantul bunyi lebih tinggi dari daya serapnya. Koefisien penyerapan bunyi rendah. Yang ketiga, bertekstur keras dan licin. Contohnya seperti gypsum board, plywood, plexiglass, dan papan plastik kaku. Pengaplikasian material reflektor dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan slide. Pada gambar tersebut, menggunakan bahan plywood yang terdapat pada dinding, serta pengaplikasian gypsum block yang terdapat pada langit-langit ruangan. Material selanjutnya yaitu penyerapan atau absorber yang memiliki ciri-ciri yang pertama, daya serap bunyi lebih tinggi daripada daya pantulnya. Yang kedua, koefisien penyerapan bunyi tinggi. Umumnya bertekstur lunak dan berpori. Terdiri atas material lunak, berpori, panel, dan resonator rongga. Contohnya seperti softboard, selimut akustik berupa glass wool, rock wool, akustik tile, mineral tile, dan karpet empuk. Material yang selanjutnya yaitu penyebar atau diffuser yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama merupakan reflektor atau absorber dengan bentuk penyusunan irregular. Koefisien penerapan bunyinya tergantung material yang digunakan. Umumnya bertekstur keras dan licin. Dengan bentuk penyusunan irregular, maka bunyi pantul dapat dibuat diffuse atau disebar dan mencegah terjadinya flutter echo atau gema berulang.
Material yang keempat yaitu penginsulasi atau insulator, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas selapis material dan kombinasi beberapa lapis material, baik reflektor maupun absorber. Dapat menginsulasi bunyi di suatu ruang, sehingga tidak diteruskan ke ruang lainnya. Aspek desain yang ke-8 yaitu koefisien penyerapan bunyi. Koefisien penyerapan bunyi adalah angka yang menunjukkan kemampuan material penyerapan bunyi. Makin besar koefisiennya, maka daya serapnya makin tinggi. Standar frekuensi untuk koefisien penyerapan bunyi rata-rata suatu material yaitu 500 Hz. Aspek desain yang ke-9 atau terakhir yaitu pengaturan interior. Aspek desain pengaturan interior pada auditorium meliputi yang pertama, jarak maksimal sumber bunyi ke audiens. Yang kedua, sudut ideal dari panggung ke audiens. Yang ketiga, sudut ideal dari audiens ke panggung. Yang keempat, layout kursi kipas. Yang kelima, kedalaman balkon maksimal. Yang keenam, sudut kemiringan optimal lantai audiens untuk garis penglihatan optimal. Yang ketujuh, lebar minimal koridor. Yang kedelapan, jumlah kolom, kursi, dan alokasi koridor. Yang kesembilan, jumlah maksimum kursi per baris. Dan yang terakhir, dimensi kursi dan jarak antar kursi. Karena keterbatasan kemampuan mendengar bunyi asli atau langsung pada audiens, maka jarak maksimal bunyi ke audiens adalah 25-30 meter. Dan untuk mendapatkan kualitas visual yang lebih baik bagi audiens, maka disarankan sudut dari panggung ke audiens adalah 140 derajat dengan layout berbentuk kipas seperti pada gambar di sebelah kanan. Berikut merupakan jarak-jarak penting terkait pengaturan interior, yaitu yang pertama, kemiringan maksimal lantai audiens adalah 35 derajat, dan tinggi mata dan telinga audiens dalam keadaan duduk adalah 1,12 meter dari lantai audiens. Yang kedua, jika di antara depan dan belakang audiens dibuat jalur sirkulasi, maka audiens di belakang mendapatkan garis penglihatan yang baik. Kemiringan lantai pada bagian itu dibuat lebih curam. Yang ketiga, selisih tinggi antar garis penglihatan yaitu 10 cm. Yang keempat, agar semua audiens dapat melihat panggung, kemiringan lantai audiens dapat dibuat berbeda. Semakin jauh dari panggung, maka dibuat lebih curam. Yang kelima, pada auditorium teater terdapat garis penglihatan yang menjadi batas penglihatan audiens ke zona panggung yang menjorok ke dalam. Yang keenam, kemiringan lantai audiens dapat dicapai melalui pembuatan tangga. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Made Ngurah Raditya dengan nomor NPM akhir 117. Di sini saya akan menjelaskan tentang fleksibilitas desain. Fleksibilitas desain pada auditorium menunjang perubahan fungsi sesuai kebutuhan menjadi auditorium multifungsi. Untuk tetap mempertahankan kualitas akustik dan visualnya, perubahan yang mungkin dapat terjadi pada auditorium multifungsi ini harus direncanakan sejak awal desain. Perubahan aspek desain diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk dasar denah atau panggung yang berupa concert hall, recital studio, atau teater. Yang kedua, bentuk dasar potongan. Bisa racket seating atau flat dan sebaliknya. Yang ketiga, layout kursi yang mengikuti perubahan bentuk panggung. Yang keempat, desain plafon yang mengikuti perubahan panggung dan layout kursi. Yang kelima, perubahan jenis dan luas material yang terekspos bunyi. Yang keenam, perletakan baru dari material akustik reflektor, absorber, dan diffuser. Setiap mengalami perubahan fungsi, kemungkinan dampak perubahan yang terjadi pada auditorium dengan fleksibilitas desain antara lain, yaitu bentuk dasar denah atau bentuk panggung, bentuk dasar potongan, interior setting, luas ruang dan volume ruang yang terekspos bunyi, jenis dan luas material interior terekspos bunyi, perletakan material akustik, frekuensi rata-rata bunyi, dan hasil perhitungan waktu tunda, dengung, dan pencegahan gema. Dengan semua perubahan tersebut, selama desain auditorium multifungsi telah direncanakan dengan baik, kemungkinan terjadinya cacat akustik dapat dieliminasi seminimal mungkin. Perkenalkan, nama saya Ngurah Tegar Pradipta Manala. Di sini saya akan menjelaskan tentang study case.
Study case yang saya lakukan di lokasi di rumah Raditya yang beralamat di Jalan Raya Mungui, Bandung. Objek penelitian yaitu kamar tidur. Alat yang digunakan ada meteran yang digunakan untuk mengukur ruangan, handphone yang digunakan untuk mengukur kebisingan pada ruangan, dan buku yang digunakan untuk mencatat hasil dari pengukuran kebisingan. Data yang diperoleh dari saat study case, ukuran ruangan, panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Jadi ruangan memiliki luas 12 meter persegi. Ukuran bukaan, terdapat 2 buah bukaan dengan ukuran 1,90 kali 0,55 meter dan 2 ventilasi di sisi timur ruangan. Pintu ruangan berukuran 0,80 kali 2,15 meter. Pada ruangan dilakukan pengukuran kebisingan yang menggunakan aplikasi pada handphone. Pada data yang didapat, rata-rata tingkat kebisingan di dalam ruangan ini yaitu 50,1 dB. Suara terkeras yang terukur di ruang tidur tersebut adalah 70,2 dB yang bersumber dari suara kendaraan, serta suara kebisingan terkecil adalah 11,9 dB, di mana pada saat jalan raya sepi dari kendaraan. Ruang tidur tersebut berbatasan dengan jalan raya yang menjadi sumber dari kebisingan pada ruangan tersebut. Kondisi jalan lumayan padat pada saat jam tertentu seperti pada pagi hari ataupun sore hari, di mana pagi hari waktu orang-orang berangkat kerja dan sore hari waktu orang-orang pulang bekerja, sehingga kebisingan pada ruangan. Kamar tersebut terletak di atas ruko, yang mana kegiatan yang dihasilkan juga dapat menimbulkan kebisingan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Madhya Aradi Putra, NIM 20216212 kelas 33. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Untuk meminimalisir kebisingan yang masuk ke ruang tidur, yang kami analisis, kami menggunakan dua cara, yaitu menambahkan material peredam yang berbahan foam atau wood. Cara ini biasanya ditembakkan pada bagian tembok yang paling berdekatan dengan sumber kebisingan. Menggunakan dorsing. Dorsing merupakan bantalan karet seperti sapu dan gunanya adalah meminimalisir suara yang masuk ke dalam ruangan dan sebaliknya agar suara dari dalam tidak bocor keluar. Kesimpulan. Penempatan ruang dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kebisingan yang kita rasakan. Sehingga sebelum menentukan tempat untuk sebuah ruangan, kita dapat menganalisis keadaan sekitar di mana hal ini sangat membantu. Kebisingan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan orang yang menempati ruangan atau bangunan. Untuk meminimalisir kebisingan yang berlebihan, dapat menggunakan peredam suara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.